Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen, part 61. Amel menutup mulutnya sendiri, sementara air matanya sudah berjatuhan sedari tadi. Benarkah apa yang dikatakan ibu mertuanya itu? Selama ini Ramdan telah menikahi dua wanita. Siapa? Mengapa Amel tidak tahu? Dan suaminya mengapa pula tidak memberitahu? Tanpa berlama-lama lagi, karena hati dan telinganya tidak kuat mendengarkan percakapan menyakitkan itu, Amel membatalkan untuk mengambil kartu diskon di kamarnya. Ia memutuskan untuk menemui seseorang yang selama ini ia sangat tidak sukai karena berani memfitnah suaminya. Ia harus memastikan jika semua yang didengarnya hanya bualan belaka. Tapi apakah bisa dalam kondisi terisak seperti itu anak dan ibu itu bercanda? Tidak mungkin kan? Pak, ganti tujuan, nanti saya bayar lebih aja ke perumahan di daerah A, ucap Amel pada supir taksi online yang sedari tadi sabar menunggunya. Si supir hanya menatap sekilas dari balik spion tengah tanpa berkomentar apapun. Ia menyetujui Amel. Sedangkan Amel berusaha untuk memendam isak. Berkali-kali ia menutup mulut, matanya menatap nanar ke arah jalan yang dilewatinya. Kamu sudah menikahi kedua wanita itu, nak. Perkataan ibu mertuanya yang baik itu terngiang jelas di telinganya. Amel memukul pahanya sendiri. Rasa sesak di dadanya benar-benar tidak terdefinisikan. Alih-alih ia bertanya langsung kepada ibu mertua ataupun Ramdan, ia lebih memilih untuk mencari bukti. Ia tidak ingin dibodohi lagi, seolah hanya dirinya yang tidak tahu apa-apa di sini. Kak, kamu gak mungkin menikahi wanita lain di belakangku kan? Batin Amel pilu. Air matanya terus luruh, lalu ia usap dengan jarinya. Kepalanya menggeleng. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Gumam Amel. Mobil taksi online itu terparkir di depan sebuah rumah dengan gerbang menjulang tinggi. Amel menghirup nafas dalam-dalam, memberanikan diri untuk menemui pemiliknya. Untung saja Amel tidak lupa jika Alvin telah resign dari kampus, sehingga ia tidak perlu repot datang ke kampus dan malah tidak dapat menemui pria itu. Mau tidak mau, untuk bertemu mantan suaminya itu, ia harus bermuka tebal untuk mendatangi kediamannya. Seorang satpam mendatangi Amel, tersenyum ramah. Ada yang bisa dibantu? Bukannya ini Neng Amel ya? Tanya satpam yang mungkin masih mengingat wajah Amel. Amel tersenyum canggung. Iya, saya boleh bertemu ke dalam? Boleh bertamu ke dalam? Tanya Amel langsung. Tidak ingin menanyakan bagaimana satpam bisa kenal namanya. Oh, mau bertemu Bu Hesti ya? Ya silahkan, tadi barusan pas aja Bu Hesti baru datang dari luar negeri katanya, jelas Pak satpam itu. Oh begitu, Amel manggut-manggut. Walau ia merasa aneh, ternyata ibu mertuanya masih berada di rumah ini. Gerbang dibuka oleh satpam. Amel berterima kasih dan masuk dengan langkah cepat, tidak ingin berbasa-basi lama dengan Pak Satpam. Ibu mertua berarti masih tinggal bersama Alvin, bukannya pria itu sangat membenci ibu tirinya? Batin Amel bertanya-tanya. Mungkin hubungan anak dan ibu itu sudah membaik, atau karena sekarang Alvin sama Wati jadi mereka kembali menjadi keluarga? Amel menggelengkan kepalanya, menepi semua dugaan yang berkelebat. Yang ingin ia temui sekarang dan berada di pikirannya adalah Alvin Mahendra untuk meminta penjelasan lebih tentang video rekaman CCTV tempo hari yang ia tunjukkan pada Amel. Tanpa Amel ketahui, Hesti membanting benda apa yang ia temui di depannya. Wanita dengan setelan blazer berbulu harimau itu terlihat berwajah merah karena dadanya bergemuruh amarah. Langkah kakinya yang mengenakan high heels 5 cm itu menggemar. Sial, makinya penuh geram. Dua orang bodyguard pria yang menemaninya hanya diam dan mengamati. Brengsek, anakmu itu Yulia. Benar-benar brengsek, kayak kamu. Hesti membanting figura yang terpajang di kamar Alvin. Foto madunya, ibunya Alvin yang bernama Yulia. Ia mengira setelah berkunjung ke rumah ini akan ia temukan anak tirinya. Ternyata sepertinya anak itu sudah menduga kedatangannya. Bahkan lemarinya pun kosong dan tidak ada pakaian sehelai pun di sana. Cari tahu di mana Alvin Mahendra berada. Aku harus membuat dia menantangani surat waris sialan itu, ditanya pada bodyguardnya.
Siap bu, kami akan mengerahkan anak buah kami untuk mencarinya. Ibu tenang aja, sahut salah satu bodyguard berambut ikal. Sedangkan bodyguard yang berkepala pelontos hanya mengiyakan dengan sigap. Hesti membanding foto pernikahan Amel dan Alvin yang juga masih terpajang di kamar bernuansa putih itu. Ia benar-benar marah saat ini. Bagaimana tidak, setelah ia menghabiskan waktu selama 3 bulan keliling dunia dengan uang yang ada di ATM suaminya yang sudah meninggal itu, ia pikir setelah pulang kembali ke Indonesia, urusan waris itu akan mudah saja. Ternyata dugaannya salah. Notaris yang telah disewa suaminya itu benar-benar tidak tahu diri. Saat Hesti meminta hak warisnya, justru notaris itu mengatakan jika pemilik sah waris hampir keseluruhan adalah anak laki-lakinya, Alvin Mahendra. Sial. Dan sekarang yang menggantikan direktur di perusahaan pun bukan dirinya. Seorang Hesti yang cantik jelita, namun suaminya telah mengamanahkan kepada orang lain untuk menggantikan, karena sepertinya pria itu tahu bahwa Alvin tidak akan mau ditempatkan di perusahaan. Bego. Kamu itu sama seperti ibumu, sok polos, sok baik, sok nolak harta, padahal mata duitan. Kamu pasti menginginkan posisi di perusahaan itu kan? Tandas Hesti sambil menunjuk-nunjuk foto wajah Alvin lalu beralih ke foto perempuan di sampingnya. Dan kamu, wanita jalang, jangan-jangan kamu mendapatkan warisan. Jangan-jangan wanita miskin sepertimu diam-diam juga menginginkan harta keluarga Mahendra. Tunduh Hesti, dia berbicara seperti orang gila. Di mana kamu sekarang, Kamu menjadi penyebab keponakanku harus bunting kan? Fitnahnya lagi pada Amel yang tanpa sepengetahuannya orangnya sudah ada di lantai bawah. Setelah kedatangannya ke Indonesia, Hesti memang langsung menghubungi keponakannya yang bernama Indrawati itu. Setahunya Alvin dan Amel sudah bercerai, namun bukannya kabar baik yang ia terima, justru malah kabar buruk, yaitu berupa fakta bahwa keponakannya telah hamil gara-gara Alvin Mahendra. Dan Alvin Mahendra malah meninggalkannya begitu saja tanpa bertanggung jawab. Ia juga mengetahui satu fakta lagi jika alasan Alvin meninggalkan Wati karena wanita bernama Amelia binti Haris. Amel menutup mulutnya sendiri, merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kondisi rumah mantan suaminya benar-benar mengenaskan. Apa selama ini Alvin sudah gila, sehingga pecinta kebersihan itu sudah tak peduli lagi dengan keadaan rumahnya. Amel memunguti beberapa figura yang berjatuhan di ruang tengah, lalu ia berjalan tertatih menghindari pecahan dari guci-guci besar yang sudah tercecer kemana-mana. Ia menduga si pemilik rumah sepertinya mengalami sakau yang luar biasa, entah apa penyebabnya. Jantung Amel semakin berdebar tidak karuan saat ia mulai menaiki satu persatu anak tangga. Sambil celingukan barangkali ada Hesti yang katanya pas satpam baru pulang dari luar negeri. Amel juga melihat mobil sport terparkir di halaman. Apa Mama Hesti di kamar ayah? Gumam Amel terus melangkah. Tujuannya adalah kamar mantan suaminya. Setelah kalian menemukan bocah tengik itu, segera lapor aku. Dalam 24 jam, kalian harus menemukannya. Jika tidak, kompensasi hangus. Ancam Hesti kepada dua bodyguardnya yang hanya bisa mengangguk dengan ekspresi datar mereka. Tas bermerek Gucci yang ia letakkan di sofa kembali dipakainya. Hesti mengibaskan rambut, bersiap akan keluar dari kamar anak tirinya itu. Saat ia keluar lebih dulu, alangkah terkejutnya mendapati salah satu orang yang ia cari sudah berada di depannya. Mama, diri Amel, ketika netranya menangkap sosok mantan mertuanya dulu. Walau terakhir kali bertemu mereka dalam kondisi bersih tegang, tapi ia merasa sudah saatnya memaafkan, karena tidak ada lagi pernikahan sandiwara dan dirinya. Antara Alvin dan dirinya, bukanlah lagi penghalang hubungan antara Alvin dan keponakan wanita itu. Hesti menyeringai, matanya memberi kode kepada kedua anak buahnya untuk melakukan sesuatu pada wanita di hadapannya. Bawa dia, titah Hesti dengan mata yang melotot. Akan aku jadikan sandera agar si tengil itu datang sendiri padaku tanpa aku bersusah payah mencarinya, lanjutnya. Amel yang tadinya ingin menyapa ramah mantan mertuanya, kakinya mendadak gemetar mendengar perkataan dari wanita di depannya itu, apalagi ketika dua bodyguard berwajah sangar malah mendekatinya. Apa yang kalian lakukan? Gertak Amel saat tangannya sudah dicekal dua-duanya oleh kedua anak buah Hesti. Ma, aku kesini hanya ingin bertemu Alvin. Ini maksudnya apa? Tanya Amel menatap Hesti. Apa? Mencari bajingan tengil itu. Bukankah dia lebih memilih kamu daripada Wati? Sekarang kalian pasti bahagia hidup bersama. Kenapa? Kemana dia? Tanya Hesti penuh intimidasi, mendekati Amel lalu mencekal dagunya. Mama salah paham. Aku dan Alvin sudah bercerai. Aku tidak tahu di mana dia, jelas Amel.
Iya, aku tahu, tapi dia pergi untuk menemuimu untuk hidup bersama denganmu, todong Hesti dengan telunjuknya. Aku sudah bersuami, Mak. Amel menepis perkataan Hesti dengan gelengan kepala. Masa bodoh, kalian pasti selingkuh di belakang. Kalian pasti membina hubungan gelap, tuduh Hesti lagi. Mak, lepaskan aku, teriak Amel. Bodoh sekali dirinya menganggap mantan ibu mertuanya itu sudah berubah, padahal wanita itu masihlah sosok iblis. Sesosok iblis. Bawa dia ke mobil, titah Hesti pada anak buahnya. Amel memberontak, namun tetap saja tenaga dua pria itu lebih kuat darinya. Ia hanya bisa pasrah, apalagi mulutnya langsung dibekap dan seketika dunianya terasa pengap dan akhirnya gelap. Antarkan ini untuk cucu mama, ucap Melanie menyodorkan beberapa box susu untuk ibu hamil. Ramdan masih terisak, ia enggan menerimanya. Ini demi cucu ibu, bukan demi wanita itu, nak. Apa susahnya? Melanie kembali membujuk anak laki-lakinya. Ia memahami betul perasaan Ramdan. Anak laki-lakinya itu tidak akan mengunjungi menantunya jika ia tidak menyuruhnya. Setidaknya berilah perhatian lebih padanya selama kehamilan. Setelah bayi itu lahir, kalian bisa bercerai dan mama pastikan pernikahan kamu dan Amel tetap aman. Dia pasti akan menutup mulutnya. Ramdan menjuga rambut kasar lalu meraup wajahnya sendiri dengan perasaan begitu frustasi. Ia tidak menyangka kebodohannya tempo hari justru membawanya kepada petaka. Bukannya kini seharusnya ia bahagia mencintai wanita yang ia cintai, namun justru sebaliknya. Ia merasa begitu tersiksa dan menderita karena mencintai wanita yang begitu polos seperti Amel. Wanita itu bahkan sampai sekarang terus ia bohongi. Setiap malam berduaan dengan Amel, memeluk wanita itu, membelai, menciumnya, bahkan bukan tidak ingin Ramdan melakukan hal yang lebih daripada itu, karena menyentuh Amel adalah hak dirinya. Namun ada hal yang membuatnya tidak bisa untuk melakukan. Dirinya merasa berdosa karena tidak bisa jujur kepada Amel dan karena ternyata dirinya sudah berani menghamili wanita lain. Tolong bertahanlah untuk darah dagingmu. Kelak kamu akan mengerti semuanya setelah anak itu lahir, ujar Melanie lagi, kembali menyadarkan Ramdan dari lamunannya. Pria yang patuh pada ibunya itu mengangguk lemah, menerima bingkisan dari sang ibu untuk ia bawa ke rumah seseorang yang telah dinikahinya diam-diam 2 bulan yang lalu. Pernikahan yang tidak ia inginkan, tapi sebagai pria sejati ia harus bertanggung jawab, walau kesalahan yang ia lakukan tidaklah disengaja. Ramdan mengemudikan mobilnya berlawanan dari arah kampus. Walau bisa dipastikan ia telat mengajar, tapi ia harus segera menyingkirkan barang-barang yang ia bawa dari mobilnya. Jika ia membiarkan, khawatir nanti ia lupa dan saat Amel menaiki mobilnya, istrinya itu akan melihat dan bertanya. Membayangkan saja Ramdan belum siap, tidak tahu harus menjawab apa. Rumah dengan pagar besi setinggi pinggang orang dewasa itu terbuka. Di sana hanya ada seorang wanita paruh baya yang tengah menyapu halaman. Dan Ramdan tahu siapa wanita itu, pembantu dari istri keduanya yang ia nikahi diam-diam. Assalamualaikum, Ramdan memberi salam namun tidak ada balasan. Bu, apa istri saya nggak ada di rumah? Tanya Ramdan. Sebenarnya ia merasa ganjal karena dengan panggilan istri untuk wanita itu. Tapi ia pun enggan menyebutkan namanya. Ia benci jika boleh bersuara. Ada pak, saya nggak lihat ibu keluar, jawab wanita tua itu. Ramdan hanya mengangguk. Tanpa bicara lagi ia masuk ke dalam. Langkahnya mengitari ruang tamu. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada troli bayi yang berantakan. Ia tahu pemberian siapa itu. Televisi dalam kondisi mati, beberapa pakaian bayi berceceran di lantai, dan lagi-lagi Ramdan tahu siapa yang telah memberikannya pada Wati. Lalu Ramdan berjalan ke dapur, tidak pula ia menemukan batang hidung wanita itu. Sebenci-bencinya ia pada seseorang itu, tetap saja hati nuraninya juga merasa khawatir jika terjadi apa-apa dengan istrinya dan juga calon anaknya. Wati, panggil Ramdan, namun tidak ada sahutan. Ramdan segera berlari ke arah kamar, untungnya pintu tidak terkunci. Wati, apa yang kamu lakukan? Teriak Ramdan dengan suara beratnya. Nafasnya naik turun menyaksikan istri sirinya itu hendak memasangkan tali ke lehernya. Kakinya sudah menapak di atas kursi. Ramdan segera memeluk pinggang Wati yang bergetar. Wanita itu jelas menangis dan Ramdan tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu bunuh diri. Jangan bodoh, cukup kamu membodohiku, tapi jangan membodohi diri sendiri, ucap Ramdan. Ia menarik dengan kuat tubuh Wati lalu menggendongnya dan menaruhnya di atas ranjang. Ramdan menghirup napas dalam-dalam. Sebagai seseorang yang sulit marah, ia hanya bisa berkali-kali meraup wajah lalu membuang napas. Kenapa kamu kesini? Bukan kamu yang aku inginkan, teriak Wati. Ia memukul-mukul sisi ranjang miliknya.
Jangan lakukan hal bodoh lagi, karena jika kamu melakukan hal itu tadi dan kamu mati, maka kamu telah membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, ucap Ramdan dingin. Tatapannya tajam ke arah Wati. Apa peduliku, Untuk apa anak hina ini? Aku melakukannya agar mendapatkan seseorang yang aku inginkan, tapi malah dia meninggalkanku. Bullshit, teriak Wati frustasi. Ia mengacak sendiri rambutnya. Ada raut marah, sesal, dan kecewa bersamaan. Kamu gak seharusnya ada, geram Wati. Tangannya kini memukul-mukul perutnya. Ramdan yang melihatnya berusaha menghentikan. Hentikan, ucap Ramdan. Kini tangan kekarnya sudah mencekal kedua tangan Wati, menahan agar tidak ada hal konyol lagi yang dilakukan kedua tangan itu. Penyesalan tidak akan berguna, semuanya sudah terjadi. Dia yang kamu harapkan pun tidak akan kembali. Kesalahan itu memang untuk disesali, tapi bukan untuk diingat sampai mati. Hanya untuk dijadikan pelajaran. Gak usah ceramah, dengus Wati. Ia balas menatap tajam ke arah Ramdan, pria yang menikahinya gara-gara Alvin yang meminta Ramdan untuk bertanggung jawab. Alvin bahkan mengancam Wati akan memasukkan bibi wanita itu Hesti ke penjara karena membawa kabur dana dari investor perusahaan ayahnya yang dibuat oleh wanita itu untuk berpoya-poya entah untuk berapa lama. Aku hanya ingin menikah denganmu, lirih Wati waktu itu. Alvin tetap kekeh dengan pendiriannya. Aku tidak ingin menikahi wanita yang telah tidur dengan pria lain, dan cintaku kini telah berpindah pada seseorang, saut Alvin. Bibimu akan pulang begitu tahu. Warisan ayahku tidak akan pernah jatuh padanya. Tahan dia untuk melakukannya karena aku gak akan segan mengirimnya ke penjara. Jelas Alvin membuat mata Wati melotot. Sejahat-jahatnya Hesti, tapi Wati sangat menyayangi wanita itu, wanita yang selama ini menjadi pengganti ibu baginya. Jangan lakukan itu, Kak. Aku mohon, maafkan segala kesalahanku yang telah membuat rumah tanggamu hancur, isak Wati, berharap ada ampunan baginya. Bahkan kini lututnya sudah berada di lantai, sedangkan Alvin duduk di sofa dengan tenang. Bangunlah, jangan seperti itu. Aku bilang aku akan melupakan semua yang pernah terjadi. Kini besarkan nyawa itu, tunjuk Alvin pada perut Wati. Besarkan dia sebaik-baiknya. Aku akan membuatmu menikah dengan ayah dari anak tak bersalah itu, agar dia mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kak, lirih Wati, tidak mampu lagi mengelak. Semua memang kesalahannya. Jika saja dari dulu ia memilih mundur dari memperjuangkan cintanya untuk pria itu, mungkin kini ia bisa mencari cinta yang lain tanpa harus mengorbankan kehormatannya. Toh akhirnya tidak dihargai juga. Alvin menunduk, mensejajarkan bahunya dengan Wati. Ia berjongkok, tangannya menggenggam bahu wanita itu. Aku harap kita bisa hidup bahagia dengan pilihan masing-masing. Ini adalah akhir dari kisah kita, In. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Aku ingin bisa mencintaimu lagi, tapi hati ini tidak bisa. Aku gak bisa memaksakannya lagi. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang padaku, dan jangan pernah bekerja sama dengan bibimu, jelas Alvin lembut. Setelah kepergian Alvin waktu itu, Wati menangis keras-keras, menghancurkan segala perabotan rumahnya. Ia bertekad akan memberi pelajaran kepada orang yang telah mengambil hati pria yang telah ia cintai. Bibiku orang berpengaruh, tidak mungkin Alvin dapat menjebloskannya ke penjara, gumam Wati. Ia melempar kasar gelas yang berisi teh hangat yang beberapa menit lalu ia buat untuk menjamu Alvin. Kembali pada dunia nyata, telinga Wati kembali berfungsi seperti pria yang kini menjadi suaminya bersuara. Dengarkan aku. Ramdan ikut duduk di sisi ranjang. Tangannya kini membawa kedua telapak tangan Wati ke depan, menggenggamnya erat. Dengar. Setelah anak ini lahir, kamu akan bebas. Kamu bisa hidup sesukamu. Hanya sampai di situ. Aku gak akan memaksamu untuk bertahan. Wati menghempaskan tangannya yang digenggam Ramdan. Kepalanya menunduk, tangannya menutup wajahnya sendiri dan kembali menangis sesegukan. Semua yang aku lakukan hanya sia-sia. Ramdan hanya terdiam, membiarkan Wati puas dengan tangisan sesalnya. Jika saja wanita itu tahu Ramdan yang lebih menderita di sini, kenapa wanita itu malah mementingkan perasaannya seorang diri saja? Akhirnya karena Wati tidak kunjung reda menangis, Ramdan mengambil segelas air. Ia menyodorkan pada Wati. Minumlah, kamu pasti lelah. Kenapa kamu peduli sama aku? Padahal akulah penyebab kekacauan ini. Wati mendongak dengan mata sembab. Ramdan menghela nafas, menatap perempuan itu dengan dekat. Baguslah jika Wati merasa bersalah, tapi perasaan bersalahnya pun percuma, tidak berguna. Jika kamu merasa bersalah, bisakah tetap diam sampai anak ini lahir?
Jangan pernah memberitahu istriku, jelas Ramdan. Dia beruntung mendapatkan pria yang begitu baik, Iriwati. Inilah yang membuatnya bertambah iri pada Amel. Wanita itu dikelilingi pria yang baik-baik. Ramdan, walau telah ia jebak, tapi pria itu tidak membalas dengan menyakitinya. Alvin, pria yang selama ini ia cintai, walau telah ia hianati, tetap saja mengulurkan tangannya untuk membantunya. Betapa beruntungnya Amel. Perempuan baik dengan pria yang baik, namun bukan berarti perempuan baik akan selalu bertemu dengan pria yang baik. Contohnya, aku dan Amel sekarang. Dia wanita yang baik, tapi aku telah menodai cintanya. Kamu tahu betapa aku merasa menjadi pria yang begitu brengsek di depannya selama ini. Ramdan tersenyum masam. Setidaknya itu hanya ketidaksengajaan, lanjutnya dengan rasa sesal yang kembali menyeruak. Maafkan aku, Liriwati. Tidak ada maaf, sampai kamu benar-benar menunaikan janjimu. Menjaga bayi ini sampai dia lahir dan tetap tutup mulut sampai akhir, tanda Ramdan.